Dari hulu sampai ke muara, air mengalir membawa cita. Ya, selamat datang Pak Tio yang mulia, menegakkan keadilan dengan cinta. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Dan saya mengingatkan bahwa pemilu ini sudah selesai, pilkada sudah selesai, tetapi harus tetap menjaga etika dan perilaku penyelenggara pemilu. Karena sampai dengan hari ini belum ada masa kadaluarsa terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Ayo kita memilih langsung dan umum, bebas rahasia, jujur dan adil untuk negeri. Mari semua ke TPS, mari 27 November nanti, pilihan hati untuk Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Kembali lagi di podcast KPU Kota Batam episode kedua. Baik teman pemilih, saya Rosdiana, anggota KPU Kota Batam, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Dan saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh Ketua KPU Kota Batam. Selamat siang Bang Mawardi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemudian ada Pak Bosar Hasibuan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU Kota Batam. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Dan kemudian yang paling spesial sekali telah hadir di antara kita narasumber yang sangat luar biasa, datang langsung dari Jakarta, dari DKPP Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tio Aliansyah SHMH. Selamat siang Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, eh, sebelum saya lanjutkan, terima kasih Pak telah hadir di podcast KPU Kota Batam. Ini suatu kebanggaan buat kami karena Bapak telah bersedia hadir meluangkan waktunya. Tapi sebelum itu saya ingin berpantun karena tidak sah rasanya kalau kita di tanah Melayu ini tidak berpantun. Dari hulu sampai ke muara, air mengalir membawa cita. Ya, selamat datang Pak Tio yang mulia, menegakkan keadilan dengan cinta. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Baik teman pemilih, alhamdulillah kita mulai podcast kita. Sebelumnya saya juga akan menyampaikan sedikit profil atau data biodata narasumber kita pada hari ini. Bapak Muhammad Tio Aliansyah SHMH lahir di Jakarta, namun tumbuh besar di Provinsi Lampung. Kemudian meniti karir pertama di Panwaslu ya Pak, kalau tidak salah pada tahun 1999. Pada saat itu Bawaslu belum jadi badan ya Pak ya? Belum, masih di Panwas. Ya. Panwas. Oh masih di Panwas. KPU pun belum ada waktu itu. Oh KPU. Masih lembaga Ya. pemilihan umum. Iya. Ya luar biasa ya dari tahun 1999. Kemudian melanjutkan karirnya kembali menjadi penyelenggara pemilu di KPU 2 periode di salah satu kabupaten kota di Provinsi Lampung. Kemudian lanjutkan lagi menjadi anggota KPU di tingkat Provinsi Lampung. Setelah itu sekarang beliau menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Baik, Pak Tio, saya memperkenalkan dulu podcast kami. Sebenarnya podcast ini baru, Pak.
Sebenarnya Bapak adalah narasumber eksternal KPU Kota Batam yang menjadi iya, yang pertama, narasumber pertama kami. Iya. Seperti itu. Jadi suatu kebanggaan juga Bang ya, untuk KPU Kota Batam. Ya, berbicara tentang penyelenggara pemilu. Bapak kan sudah berpuluhan tahun ini menjadi penyelenggara pemilu, kemudian sekarang di DKPP. Sebenarnya kan masyarakat itu lebih, sepertinya lebih mengenal KPU dan Bawaslu saja. Nah, ini juga menjadi wadah sebenarnya untuk DKPP bersosialisasi ya agar, masyarakat juga lebih, mengenal apa sih DKPP dan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya juga berpantun nih mulainya nih. Iya, alhamdulillah. Pakcik dan makcik saling berkedip mata. Ya. Bercanda mesra sambil makan kue serabi. Penyelenggara pemilu bersama-sama kita menegakkan etika yang bermartabat untuk demokrasi. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, jadi bicara tentang DKPP ini harus dimulai dari latar belakang. Ya, Dulu belum ada DKPP ya. Dulu berdasarkan undang-undang pemilu yang lalu terbentuknya KPU ini ada namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum, DKKPU. oh dek. Nah, DKKPU ini dibentuk secara ad hoc baik di provinsi maupun di tingkat pusat. Itu kalau ada dugaan pelanggaran etik bagi jajaran KPU. Waktu itu belum ada Bawaslu, masih Panwas. Sehingga ini namanya DKKPU. Seiring jalan perkembangan waktu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ya, bahwa pemilu dilaksanakan oleh sebuah komisi yang namanya Komisi Pemilihan Umum, yang itu bukan menyebutkan secara kelembagaan, tapi bentuknya itu Komisi Pemilihan Umum. Nah, kemudian lahirlah Undang-Undang 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Nah, itu pun belum ada Bawaslu, masih Panwas Kabupaten. Undang-Undang 15 2011. Nah, disitulah dasar terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Karena banyaknya dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh semua jajaran penyelenggara pemilu, khususnya KPU pada waktu itu. Nah, itu berdirinya DKPP ini 12 Juni 2012. Jadi ini sudah kurang lebih masuk masa ke 13 tahunnya DKPP. Nah, kemudian di dalam undang-undang itu hampir sama dengan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Hanya di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu DKPP diberi kewenangan yang lebih. Apa kewenangan yang lebihnya itu? Yaitu membentuk peraturan DKPP. Jadi kalau Undang-Undang 15 kita tidak ada diamanatkan untuk membentuk peraturan DKPP. Adanya di Undang-Undang 7 2017. Maka dulu ada namanya peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang penegakan kode etik bagi semua jajaran penyelenggara pemilu. Itu peraturan bersama karena kita nggak ada aturan. Nah, tetapi di 2017 lahir Undang-Undang Pemilu, ada peraturan DKPP, dan itu mengikat bagi semua jajaran penyelenggara pemilu. Ada peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Kemudian ada peraturan DKPP nomor 3 itu tentang pedoman beracaranya di DKPP. Kemudian ada peraturan nomor 5 itu tentang tim pemeriksa daerah. Ada 5 peraturan yang dibentuk pada tahun 2017. Oh, iya. Nah, salah satunya peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 yang harus ditaati dan menjadi pedoman semua jajaran penyelenggara pemilu, termasuk jajaran sekretariat. Iya. Baik itu yang definitif maupun yang ad hoc. Itu jadi pedoman untuk penegakan etik. Nah, isinya apa itu penegakan etik itu? Menyangkut integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Nah, kalau di dalam undang-undang pemilu itu kan teknis penyelenggaraan itu ada 11. Iya. Jujur, mandiri, adil, akuntabel, dan seterusnya. Kalau di dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu itu ada 13 unsur. Diambil dari 11 unsur prinsip penegakan prinsip teknis penyelenggaraan, ditambahkan 2, aksesibilitas dan kepentingan umum.
Sehingga menjadi 13 prinsip kode etik penyelenggara pemilu. Dari keduanya inilah yang menjadi dasar untuk menegakkan kode etik bagi semua jajaran penyelenggara pemilu. Nah, seiring berjalan banyak laporan-laporan ya, tapi yang paling banyak laporan tuh di pemilu tahun 2024 ini. Ini juga menunjukkan ya, ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengenal DKPP. Iya. Masyarakat mempercayai lembaga DKPP untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tapi tidak hanya terkait dengan etika ketika dia menjalani tahapan pemilu ataupun pilkada. Menyangkut juga perilaku penyelenggara pemilu. Nah, perilaku penyelenggara pemilu ini banyak juga yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pilkada maupun pemilu. Kalau yang terkait dengan tahapan, misalnya kalau Bawaslu di pilkada dan pemilu terkait penanganan pelanggaran. Ya. Kemudian kalau di KPU terkait dengan proses administrasi ketidakprofesional dalam menjalankan tahapan-tahapan, mulai dari tahapan pemutaran data pemilih, penerimaan dukungan calon perseorangan untuk pemilu, kemudian pencalonan, sampai dengan proses pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi itu banyak yang dilaporkan. Nah, di situ terkait dengan tahapan. Yang non tahapan itu apa saja? Yang non tahapan itu menyangkut perilaku, misalnya penyelenggara pemilu mabuk. Ada itu, Pak. Ada penyelenggara pemilu misalnya melakukan perbuatan asusila Iya. atau kekerasan dalam rumah tangga, itu ada juga. Nah, kemudian penyelenggara pemilu main judi online, itu ada juga laporan itu. Termasuk juga jajaran penyelenggara pemilu ini berkelahi Iya. di dalam ruang rapat pleno. Oh ya, internal. Itu internal itu. Karena perbedaan pendapat berkelahi itu. Iya. Oh, itu Ini banyak termasuk. juga yang hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, itu tidak hanya terjadi bagi Bawaslu dan KPU, tapi jajaran sekretariat juga ada. Jadi jajaran sekretariat itu ada juga yang direkomendasikan untuk diperiksa oleh sekjen masing-masing. Kemudian kita rekomendasikan untuk diberhentikan, banyak. Nah, itu yang dalam rangka untuk menegakkan integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu. Nah, kemudian menyangkut dengan tugas kewenangannya di KPP. Secara umum penyelenggara pemilu, 3 lembaga ini, karena KPU, Bawaslu, dan DKPP ini kan satu kesatuan Iya, penyelenggaraan. betul. Satu kesatuan fungsi penyelenggaraan. Iya. Nah, bahwa KPU menjalankan teknis penyelenggaraan tahapan, kemudian Bawaslu mengawasinya, kemudian DKPP menerima pengaduan dugaan pelanggaran etik terhadap KPU maupun Bawaslu dan jajarannya. Nah, terkait dengan tugas DKPP, tugas DKPP itu menerima laporan, menerima pengaduan, kemudian melakukan penyelidikan, kemudian melakukan pemeriksaan. Nah, prinsipnya 3 lembaga ini memiliki 3 hal tanggung jawab yang sama. Menjalani tugas, kewenangan, dan kewajiban. Itu sama semua, sampai dengan badan ad hoc. Badan ad hoc itu juga tugas, kewenangan, dan kewajiban. Sama juga dengan sekretariat. 3 hal tanggung jawab itu tugas, kewenangan, kewajiban yang tentunya porsinya berbeda-beda. Berbeda-beda porsinya itu karena menyangkut dengan lembaga hierarkis. Nggak mungkin kan kalau pilkada di kabupaten penetapan pasangan calon bupati ataupun wali kota itu oleh KPU provinsi, itu pasti oleh kabupaten. Nah, begitu juga jajaran sekretariat. Itu menjalani tugas fungsinya itu secara profesional. Nah, di KPP tugasnya itu menerima laporan, menerima pengaduan, kemudian melakukan pemeriksaan, melakukan penyelidikan. Nah, kewenangannya apa? Kewenangannya memutus perkara, memanggil para pihak, kemudian memeriksa, kemudian memberikan sanksi. Nah, kewajibannya menjaga netralitas, kemudian tidak memihak dalam memutus sebuah perkara dalam sidang pemeriksaan. Ini itu. Nah, terkait dengan yang ramai sekarang dibicarakan, bagaimana sifat putusan DKPP? Ya. Sifat putusan DKPP itu dari Undang-Undang 15 2011 tentang penyelenggara pemilu sampai dengan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu sama. Sifatnya putusan DKPP itu final dan mengikat. Kedua undang-undang ini itu sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi melalui proses judicial review. Judicial review terhadap Undang-Undang Penyelenggara Pemilu itu tahun 2013. Kalau tidak salah putusan nomor 31. Nah, untuk Undang-Undang Pemilunya itu
putusan MK nomor 32 kalau tidak salah itu di tahun 2020 atau 2021. Nah itu final mengikat, bahkan di putusan MK yang terakhir, final mengikatnya itu bagi siapa? Bagi Bawaslu, bagi KPU, dan bagi Presiden. Ya. Kalau Presiden tentunya untuk penyelenggara pemilu tingkat pusat. Nah itu menyangkut tugas kewenangan dari DKPP. Ya, baik Pak, luar biasa ya penjelasan dari Pak Tio, mudah-mudahan, kita semua mudah mencermati dan memahami, karena saya rasa ini apa ya, penjelasan yang sangat jelas dari awal adanya DKPP ya, sampai saat ini sudah dijelaskan semua. Kemudian yang ingin saya sampaikan Pak, anggota, DKPP ini kan ada 7 orang ya, 7 orang. Kemudian, yang di apa ya, penanganan pelanggaran kan yang diselesaikan itu bukan sedikit. Penyelenggara KPU penyelenggara pemilu saja di Indonesia itu banyak sekali. Jadi bagaimana, me-manage waktu atau, bagaimana struktur sebenarnya? Apakah di daerah ada yang membantu atau seperti apa? Karena kan masyarakat juga butuh pemahaman nih, kan anggota DKPP cuma 7, jadi Ya. bagaimana meng-handle itu semua? Seperti itu. Ya, jadi anggota DKPP itu sejak awal berdirinya memang 7. Mhm. Yang membedakan dengan Undang-Undang 15 tentang penyelenggara pemilu dan Undang-Undang Pemilu itu yang membedakan Ya. 7 orang anggota DKPP yang berdasarkan Undang-Undang 15 2011 itu semuanya 7-7-nya dilantik oleh Presiden. Iya, Nah, tetapi berdasarkan Undang-Undang 7 yang dilantik Presiden itu hanya 5 sekarang. Terdiri dari unsur 2 dari utusan Presiden, Ya. 3 dari usulan DPR. Iya. Nah, 2 orang ini tidak dilantik. Karena Tidak apa? Karena dilantik. sudah ex officio dilantik sebagai anggota KPU RI dan Mhm. Bawaslu RI. Oh iya, Sehingga mereka itu ex officio oke. bisa kapan saja Bawaslu mengganti ataupun merolling untuk siapa yang mewakili mereka di KPP. Iya. Tapi yang efektif melakukan sidang pemeriksaan dan menjalani tugas fungsi Mhm. serta kewenangan DKPP itu ya 5 orang ini. Oh 5 orang, 2 orang ini ex officio Exact. itu lebih banyak mengikuti proses rapat pleno di Iya. DKPP karena mereka nggak dibebankan untuk melakukan sidang pemeriksaan atau melakukan kajian verifikasi administrasi maupun verifikasi material atau menerima pengaduan khususnya karena kan dari KPU di Bawaslu menjalani tahapan pemilu kalau mereka sibukkan dengan urusan-urusan Iya. core business-nya DKPP tentu tidak akan mungkin ya karena mereka Mhm. juga lebih banyak juga pekerjaan dan aktivitasnya di Bawaslu maupun KPU. Jadi murni yang melakukan sidang pemeriksaan itu adalah 5 orang. Yang 5 orang. Kalau Oke. kecuali KPU ex officio-nya atau Bawaslu tidak ada aktivitas yang mengganggu tahapan, baru mereka bisa menjadi majelis pemeriksa, anggota majelis pemeriksa. Nah, kita ini menerima pengaduan memang banyak. Di tahun 2024 ini kita menerima pengaduan itu sudah hampir 800, 790 berapa itu Banyak laporan. sekali. Dan itu sampai bulan ini itu ada beberapa perkara yang baru disidangkan. Masya Baru sidang pemeriksaan karena saking banyaknya. Tapi dari 700 itu pengaduannya masuk, tidak semuanya kita lakukan sidang pemeriksaan. Karena melalui tahapan-tahapan Iya betul. penerima pengaduan, kemudian tahapan verifikasi administrasi, tahapan verifikasi material. Iya. Kalau memenuhi syarat formil dan materialnya, maka kita lakukan sidang pemeriksaan. Kalau tidak, kita kembalikan untuk supaya dilengkapi. Iya. Nah, ternyata banyak juga yang gugur, tidak bisa melengkapi, ataupun pengaduannya itu tidak ada unsur material terkait dengan penyelenggara pemilu, ataupun tidak ada unsur dugaan pelanggaran kode etik. Itu ada banyak juga. Jadi dari 790-an itu separuh lah yang kita lakukan sidang pemeriksaan, kurang lebih ya. Iya. Tahun 2024, tahun 2025 itu baru bulan Maret kemarin itu sudah 149 laporan. Januari, Banyak sekali Februari, ya, Pak, ya. Maret itu sudah banyak. Itu menyangkut proses hasil pilkada. Proses hasil pilkada kan itu banyak sekali laporan-laporan itu. Dan semuanya pada mau didahulukan semua karena prosesnya mau mengikuti beriringan dengan proses pelaksanaan Iya, sidang di betul. Mahkamah Konstitusi kemarin. Iya. Nah, dari semua itu ya mulai dari tahapan 2024 sampai dengan 2025 ini sudah banyak juga penyelenggara yang diberi sanksi di pemberian tetap. Kalau 2024 itu ada 66 penyelenggara.
Itu 1 tahun itu, Pak? selama kurang Selama lebih ya, kurang selama 2 lebih tahun ya 1 tahun. 2024. Mhm. Jadi, sudah banyak juga. Jadi di dalam, apa namanya, amar putusan DKPP itu ada 2. Iya. Yang pertama rehabilitasi, itu kalau tidak Mhm. terbukti. Iya. Yang kedua, itu diberi sanksi. Nah, beri sanksi ini ada 3 jenis. Ada sanksi teguran tertulis, ada pemberhentian sementara, dan ada pemberhentian tetap. Teguran tertulis pun itu ada 3 jenis. Mhm. Yang paling rendah itu peringatan, yang sedang itu peringatan keras, yang keras itu peringatan keras terakhir. Nah, Mhm. pemberhentian sementara itu biasanya kita beri waktu 30 hari Oh, kerja berarti untuk melengkapi ada administrasi. tahapan-tahapan sendiri Iya, ya, Pak, ya? Tidak langsung tidak diputuskan, langsung. langsung berhenti Iya. begitu. Nah, kemudian ada pemberian tetap. Pemberian tetap Ada. itu juga ada 3 jenis. Ada 3 jenis juga? Diberhentikan tetap sebagai ketua divisi, Oh. atau kordip, atau pemberian tetap sebagai anggota. Yang paling berat Iya. diberhentikan tetap sebagai anggota, seperti yang terjadi di Kota Batam Iya. periode yang lalu Iya, ya. benar. Ya, 5-5-nya betul. diberhentikan Iya, oleh iya. DKPP. Itu yang terjadi. Eee, sebenarnya saya terkagum dengan DKPP karena, tidak ada tahapan rasa-rasanya. Selama anggota penyelenggara itu ya, menjabat, selama itu juga, ada proses, bisa terjadi ada proses kapan aja pengaduan, datang ya, Pak, ya, di DKPP. Jadi, kalau misalnya penyelenggara pemilu ini sudah siap sebenarnya, Iya. kapan saja mau dilaporkan, seperti itu ya, Pak, ya. Eee, tinggal penyelenggara pemilunya sendiri itu harus menjaga integritasnya. Kemudian, mungkin Ketua ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Tio sudah bersama kami di Pagi Datang. Ini saya juga ingin berpantun. Naik sepeda ke pasar lama. Beli kue Cakep. dan juga Cakep. hadir membawa nama menjaga marwah KTP. Yang ingin saya tanyakan Pak Tio mungkin terkait dengan dengan kinerja ataupun pelaksanaan sidang-sidang yang dilaksanakan oleh DKPP. Kalau kita coba review bahwa penyelenggara pemilu ini kan kabupaten ini kan 14 ya, 14 kabupaten kota. 5 ada yang mungkin kali 7, belum lagi sekretariatnya kan jutaan orang yang harus dalam proses pemantauan DKPP. Iya. Baratnya DKPP satu pekerjaan yang tidak selesai-selesai jika memang ada pengaduan. Nah, melihat kondisi seperti ini kan cukup menyita waktu, cukup menyita kesempatan Pak Tio dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik. Nah, dalam konteks pelaksanaannya, seperti adakah semacam kadaluarsa laporan itu ketika misalnya ada yang bukan penyelenggara pemilu. Karena kalau kita lihat kan tidak ada berhenti-hentinya nih DKPP ini untuk menerima laporan. Misalnya mungkin si A nanti sudah dilaporkan, ada lagi pihak lain yang dilaporkan seperti itu demikian. Dengan laporan yang sama ya? Siapa Pak? Ya, kalau kita membagi pemeriksaan ini Ya. dibagi berdasarkan jumlah perkara yang sudah terregister. Jadi misalnya ada 10, dibagilah berlima ini. Berarti 22 perkara. Dan dalam 1 minggu kita itu masing-masing bisa 2 perkara, bisa 3 perkara, bisa 1 perkara. Kalau kita rata-ratakan saja 1 minggu itu 2 perkara, berarti masing-masing anggota itu berarti udah 10 perkara kita selesaikan. Begitu terus. Dan kita sudah pastikan ya, di setiap hari Senin kita tidak melakukan sidang pemeriksaan di daerah. Tapi kita melakukan sidang pemeriksaan ataupun pembacaan putusan itu di kantor, ruang sidang utama. Nah, untuk di daerah itu diatur memang di dalam undang-undang pemilu maupun di peraturan DKPP. DKPP dibantu oleh tim pemeriksa daerah. Tim pemeriksa daerah ini terdiri dari 2 unsur Bawaslu provinsi dan 2 unsur KPU provinsi dan 2 orang dari unsur masyarakat.
Jadi Mhm. 6 orang inilah bergantian membantu kita melakukan sidang pemeriksaan Iya, seperti yang yang dilakukan tadi terjadi ya. 2 Itu hari ini. 2 hari ini di Heeh, Kota Batam ya. bergantian. Jadi udah merepotkan KPU Kota Batam ini. Tidak, kami malah senang, dengan senang hati. Jadi kalau Jarang-jarang. bergantian Mmm, dari Bawaslu 1 orang bergantian, dari iya, KPU bergantian, unsur mhm, masyarakat juga bergantian, sehingga majelis di daerah itu sidang pemeriksaannya itu ada 4. mhm. Pimpinan DKPP itu wajib. Tidak bisa tim pemeriksa daerah TPD Iya. itu melakukan sidang pemeriksaan sendiri Oh, tanpa ada pimpinan itu tapi tidak bisa. harus ada pimpinan Harus dari ada. RI. Oh, Pimpinan itu sebagai ketua majelis. Iya, iya. Dan tidak bisa juga ini pernah kejadian, tim pemeriksa daerah ini tidak bisa juga dia mengintervensi KPU maupun Bawaslu. Iya. Mentang-mentang dia tim pemeriksa daerah, Oh, iya. dia Oh, tidak bisa. seperti pengawasnya KPU, seperti pengawasnya Bawaslu tidak bisa juga. Iya. Tugas TPD itu membantu DKPP dalam melakukan sidang pemeriksaan. Mhm. Titik. Nah, membantu kemudian selesai persidangan TPD itu membuat resume Oh, yang menjadi pertimbangan bagi pimpinan dalam memutuskan sebuah perkara di rapat pleno DKPP gitu. Kemudian tidak bisa TPD ini mengintimidasi, ya itu pernah kejadian. oh, pernah kejadian. TPD di satu daerah itu membuat Buat sekretariat Sekretariat. tim pemeriksa daerah, nggak boleh. Oh. Jadi merasa Karena kita merasa memang lebih nggak menyediakan sekretariat. iya, Tugasnya itu sederhana, hanya membantu dalam hanya sidang membantu. pemeriksaan. Dan kewajibannya membuat resume Ya. hasil sidang pemeriksaan. Nah itu jadi saran DKPP kepada teman-teman KPU dan Bawaslu di daerah, apabila memang memungkinkan ada kegiatan, undang TPD Iya. supaya bisa berkoordinasi dalam menjaga, meminimalisir atau menghindari terjadinya dugaan pelanggaran etik Iya. pada setiap tahapan. Atau dalam melakukan sosialisasi, misalnya ada BIMTEK, sosialisasi tentang kode etik mengundang TPD itu juga bisa. Nah itulah yang paling bisa dilakukan di luar dari sidang pemeriksaan oleh tim pemeriksa daerah. Iya. Gitu. Tadi, seperti pertanyaan Pak Ketua ya, jadi, memutuskan atau memproses perkara itu berdasarkan laporan yang masuk ya, Pak, ya? Iya. Ya, seperti itu. Berarti walaupun perkaranya sama, tetap diproses, seperti itu. Gimana Pak Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Internal, silahkan jika ada ini banyak nih pertanyaannya ini. Nah itu, Silakan. Iya, divisi baik. hukum ini yang paling banyak. Iya. Iya, Kan siap. tadi saya memberikan tausiah tuh kepada KPU Kabupaten Lingga ya. Iya, iya. Bawaslu Betul. bukan, Pak? KPU, Oh, KPU. bukan sebagai teradu, itu sebagai pihak Iya, terkait. terkait. Saya sering dalam melakukan sidang pemeriksaan itu sekaligus memberikan tausiah. Siap. Karena ya saya paham betul ya di KPU sudah hampir 20 tahun. Iya, betul. Yang paling penting yang kebiasaan Sudah Batam ya, ya. kebiasaan tapi bukan di Batam. Kebiasaan anggota KPU itu malas baca aturan. Iya, betul, Iya, betul, benar. betul. Membaca Benar itu. aturan itu hanya pada Itu saat fakta itu. situasi tertentu aja. Ada orang nanya, ada tim kampanye nanya, ada masyarakat nanya, baru buka aturan. Iya, Biasanya iya. begitu. Betul. Maka saya tanya, divisi hukum itu harus memahami keputusan KPU nomor 337 tahun 2020. Siap. Tentang apa? Tentang penegakan kode etik bagi badan ad hoc. Iya. Kode etik, sumpah janji, Iya. badan ad hoc. Itu dan memberhentikan PPK PPS nggak boleh asal-asal. Karena di situ ada tata cara prosedurnya. Ada prosedurnya, betul. Ya silakan. Baik, saya juga tidak mau kalah nih dengan teman-teman. Tadi berpantun, saya juga ingin menyampaikan pantun kepada Pak Tio ya. Ini karena memang Coba jarang-jarang sebelum Pak Tio berpantun datang ke sini. handphonenya ditutup dulu. Saya catatnya di sini, Pak. Baik, pergi ke taman melihat melati, harumnya semerbak tiada tara. Terima kasih Pak Tio yang kami hormati sudah hadir di podcast kami yang sederhana ini. Oke. Oke, baik, alhamdulillah Pak, apa yang disampaikan tadi memang pada tahapan kemarin kita juga mengundang anggota DKPP kemarin Pak pada saat sosialisasi dengan jajaran ad hoc kita. Kebetulan Ibu Ratna Dewi Petalolo Iya. hadir di Batam dan kita sempatkan untuk Di sidang.
Oh, tidak Pak, kita melakukan Oh, sosialisasi tidak dengan ya. jajaran ad Iya hoc iya. kita gitu untuk penguatan, di Kode etik jajaran ad ya. hoc kita begitu. Iya iya. Dan memang kita juga, melibatkan narasumber, TPD yang ada di daerah Iya. pada saat itu, ya. Baik mungkin pertanyaan saya mungkin sederhana saja Pak terkait dengan hari ini, tren dugaan pelanggaran yang sering dilaporkan ke DKPP itu terkait dengan pelanggaran apa sih Pak yang sering Iya. dilaporkanlah begitu trennya Banyak begitu, lah ya. yang paling banyak dilaporkan itu masalah apa? Iya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Agak Assalamualaikum menakutkan warahmatullahi wabarakatuh. sepertinya. Iya, laporan ke DKPP itu banyak. Setelah, diputuskan dari pengaduan, diregister dan dilakukan sidang pemeriksaan serta diputus, itu ternyata banyak yang sekali yang dinilai tidak profesional tidak profesional Ketidakprofesionalan. dalam menjalankan tahapan atau tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Seperti, yang apa, ketidakprofesionalan itu menyangkut administrasi, Administrasi. bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Mhm. Kalau di KPU itu tahapan pemilu pasti yang banyak dilaporkan tuh masalah pencalonan, Iya iya, betul itu betul. yang paling banyak. Kemudian kalau di Bawaslu, masa tahapan, yang dilaporkan banyak masa kampanye, Masa kampanye. yaitu terkait dengan penanganan pelanggaran, Pelanggaran. itu yang paling banyak. Termasuk pilkada ini yang paling banyak kalau di Bawaslu penanganan pelanggaran dan di KPU pencalonan. Iya iya. Kemudian, apa namanya, pengetahuan yang minim terhadap KPPS, PPS maupun PPK itu berimbas terhadap pengaduan dugaan pelanggaran etiknya kepada KPU. Kalau pada pemilu kemarin banyak itu kita temukan, KPU dilaporkan, begitu diperiksa ternyata terbukti dalam sidang dan fakta-fakta sidang pemeriksaan, ternyata yang tidak profesional itu PPK-nya. Iya. Ternyata yang melakukan perbuatan curang tuh badan ad hoc, oknum-oknumnya itu. Ternyata dan KPU-nya hanya menerima, model D dan dibacakan Iya iya. di proses rekap di tingkat kabupaten. Ternyata ada kecurangan dan lain sebagainya di tingkat ad hoc. Nah, itu banyak juga seperti itu. Nah, ketidakprofesionalnya itu banyak juga yang terjadi di proses rekapitulasi. Contohnya ada rekomendasi dari Bawaslu tidak dilaksanakan. Padahal itu berdampak terhadap perolehan suara bahkan perolehan kursi. Banyak juga seperti itu. Nah, ini yang menjadi catatan tidak profesional bagi semua jajaran penyelenggara pemilu. Nah, ketidakprofesional itu kalau kita tadi bicara tentang prinsip penegakan kode etik penyelenggara pemilu itu ada 13, itu ketidakprofesionalnya itu ada 9 item. Iya iya. Kalau yang 4-nya itu integritas, jujur, mandiri, adil dan akuntabel. Itu menyangkut integritas penyelenggara pemilu. Nah, tidak profesional itu menyangkut 9 item itu kepentingan umum, aksesibilitas, profesional, tertib, efektif, efisien, Iya iya. sampai dengan apa namanya proporsional. Nah, itu yang banyak terjadi itu tidak perlu. Karena menjadi penyelenggara pemilu ini menurut saya tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Seperti malaikat kita Iya. dituntut. Karena kalau salah, Salahkan. iya. Iya iya, Karena kalau betul betul. salah itu dilaporkan ke DKPP terbukti Iya iya. dan pasti diberi sanksi. Gitu. Maka saya selalu mengingatkan kepada penyelenggara pemilu. Tadi saya katakan ya, kalau di Batam enggak lah. Ada beberapa oknum di luar sana. Penyelenggara pemilu itu malas baca aturan. Iya. Saya selalu mengingatkan di KPU. Ada 4 hal aturan yang selalu diabaikan oleh jajaran komisioner. Dan jajaran sekretariat juga malah. Apa saja? Ini padahal ini modal untuk menjalani roda organisasi KPU ini, modalnya itu 4 ini. Alhamdulillah ini sudah ada semua, dulu belum ada peraturan KPU itu. Yang pertama tata kerja, yang kedua apa namanya tata naskah dinas, yang ketiga itu SPIP dan yang keempat itu SOTK. Itu saya tanya hal-hal kecil dalam BIMTEK ataupun apa sebagai narasumber kepada KPU, saya selalu bertanya sering. Coba pertanyaan saya sederhana, saya yang bisa jawab lengkap dan detail, saya beri hadiah buku. Dapat kemarin. Dapat kita kemarin. Dari Yunda dapat. Dapat kemarin. Dapat Dari buku. Bapak kemarin dapat. Dari saya? Iya, Di waktu mana? di Hotel Aston ya, di Hotel Oke. Aston kemarin. Nah, jadi saya tanya, yang sederhana aja itu, yang tiap hari kelihatan di meja itu. Beda kop surat ketua dengan kop surat sekretaris. Benar benar. Banyak yang nggak bisa. Kita coba kemarin. Itu banyak yang nggak bisa jawab.
Iya. Itu harus segera. Nah, bagaimana dia membuat melakukan tata naskah dinas segala macam. Karena apa? Semuanya itu ada di situ. Iya. Yang namanya pemilu ketika dia bersengketa pasti administrasi. Yang namanya pemilu itu semuanya itu administrasi sengketanya. Baik di PT Tun pada saat pencalonan, di Petun, di Bawaslu itu jelas. Ada sengketa administrasi, ada sengketa proses. Proses. Termasuk di Mahkamah Konstitusi, termasuk ketika dilaporkan ke DKPP itu semua administrasi. Iya. Kebanyakan administrasinya tidak tertib. Padahal itu tertib menjadi salah satu unsur teknis penyelenggaraan pemilu dan ada di dalam prinsip penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Membuat pengumuman salah kalimat, kan karena tidak tahu, membuat pengumuman kemudian di take down lagi, diganti isinya dibuat pengumuman lagi, itu kan salah. Iya. Itu ada yang seperti itu. Ada. Padahal kalau dia mau take down boleh, mau tarik lagi pengumumannya, kemudian ditampilkan lagi tapi dijelaskan Ada perubahan pengumuman nomor gitu. sekian dengan nomor sekian, gitu. Iya. Itu tidak dengan nomor yang sama, pengumuman yang sama, tapi isinya berbeda. Nah, itu bermasalah. Sempat di screenshot ya kan Iya. sama Itu. Betul. sama netizen. Nah, itu yang Iya. yang banyak sekali dilanggar ketidakprofesionalan. Baik Pak, tidak terasa sebenarnya ya kita sudah hampir kurang lebih 30 menit bersama. Nah, yang terakhir saya lupa. Yang terakhir Yang terakhir, Sa- wassalamualaikum. enggak, saya mau minta wejangan atau pesan-pesan Bapak lah untuk penyelenggara pemilu supaya tetap menjaga kode etik selama menjadi penyelenggara pemilu. Iya. Mm-mm. Jadi kolegialan penyelenggara pemilu itu kan menjadi sesuatu yang wajib ya. Iya. Jadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Itu tidak hanya terkait dengan kolektif kolegial dalam menjalani roda organisasi, dalam pengambilan keputusan, tapi juga yang paling penting saling mengingatkan. Oh, saling mengingatkan, Saling mengingatkan. Ketua itu jangan berasa seperti, bos. dan tanda kutip ya, seperti kepala kantor. Iya. Wah, buat kepala Ketua kami kantor. baik. Ketua itu tugasnya jelas, Iya. bertanggung jawab keluar dan ke dalam, semua itu berdasarkan rapat pleno. Termasuk juga salah satunya itu ketika ketua menerima kewajiban sekretaris untuk melaporkan kepada ketua dalam tiap bulan, kan ada laporan itu. Nah, itu ketua harus transfer ke 4 orang lainnya. Dan saya mengingatkan bahwa pemilu ini sudah selesai, pilkada sudah selesai, tetapi harus tetap menjaga etika dan perilaku penyelenggara pemilu. Karena sampai dengan hari ini belum ada masa kadaluarsa terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Belum ada. Tadi pertanyaan ketua tadi terjawab. Iya. Belum ada. Jadi tidak ada masa kedua. Sepanjang dia masih berstatus sebagai penyelenggara pemilu, hal-hal yang pernah dilakukan pada saat pemilu kemarin, pada saat pilkada kemarin itu masih bisa dilaporkan tahun depan. Tetapi kalau sudah tidak menjadi penyelenggara pemilu, Nah, kalau tidak menjadi penyelenggara pemilu berarti gugur lah. oh seperti itu. Dosa-dosa masa Baik lalu itu Pak. jangan gugur. Nah, itu yang paling penting, kompak, kemudian saling mengingatkan dan jangan menganggap pemilu sudah selesai kemudian bersantai-santai, tapi terus mengupgrade diri. Apalagi di dalam PKPU tata kerja teman-teman itu kan boleh kuliah kemudian. Nah, itu manfaatkan sebaik mungkin. Siap, Jangan insya sampai Terima kasih Pak meningkatkan Tio kompetensi ya. wejangannya. Alhamdulillah hari ini kita mendapat apa ya, wejangan daging semua rasanya ya dari Pak Tio. Mudah-mudahan lain waktu ya kita bisa diskusi lagi di podcast KPU Kota Batam. Kemudian terima kasih Pak Bosa, terima kasih Pak Ketua sudah hadir juga di sini. Dan untuk teman-teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan kami. Jangan lupa follow akun KPU Kota Batam. Kita punya akun Facebook, YouTube, kemudian Instagram, TikTok. Nama akunnya KPU Kota Batam, silakan di-follow, dikomentarin yang positif, kemudian di-like, share sebanyak-banyaknya karena selama menjelang tahapan kita akan banyak berdiskusi di
medsos KPU Kota Batam untuk memberi pendidikan pemilih kepada pemilih pemula ataupun segmentasi lainnya. Baik, itu saja ya untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tio. Sama-sama. Pada ini. Ya, silakan. Tetap semangat KPU melayani. Terima kasih. Udah tuh. Oke. Ya. Suara hati. Ayo kita memilih